Bercerita mimpi bertemu Rasulullah, Ustadz Haikal Hasan dipolisikan. Jadinya, demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar anak saya, demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salmah dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sore itu saya pulang, kemudian saya mandi, terus di samping istri saya tertidur mata TV itu. Tahu-tahu saya itu ada malaikat yang mengangkat saya. Mengangkat saya. Kok kamu ikut saya? Saya kaget. Saya mau dibawa kemana? Dan kamu siapa? Saya adalah malaikat. Jadi saya ada di tengah-tengah lorong, suatu lorong. Lorong itu tidak terang, tapi tidak terang sekali. Di samping lorong itu gelap semua. Kemudian saya buat terbang. Panjang sekali lama. Saya tanya lagi, malaikat saya dibawa kemana? Nanti kamu akan lihat sendiri. Itu kenapa di luar lorong ini gelap semua? Ya, itu isinya jin, setan, dan segala macamnya. Begitu juga dengan polisi. Kalau ada seorang habaib, ada seorang kiai lagi berdakwah, dia yang menilai, loh kapasitas ilmunya seberapa dia? Oh ini berarti kiainya kayak radikal ini. Loh dari mana? Salam Pancasila bareng yo. Salam Pancasila. Pancasila yo apa? Saya tidak tahu saya sama menanyakan sama dibawa kemana. Itu udah panjang tuh saya di luar ini. Saya buat terbang. Kemudian saya tanya yang ketiga kepada mereka itu, mereka menjawab, nanti di depanku kamu akan melihat jawabannya. Lalu ada sinar putih sekali, kayak salju yang putih sekali itu di lorong itu, sinar itu. Akhirnya saya dibawa berhenti, tetapi saya melihat di dalam sinar itu ada suatu pemandangan yang sangat sejuk sekali, sangat indah. Saya tidak merasakan itu saya punya istri, saya tidak merasakan punya anak, saya tidak merasakan harta saya. Yang ada cuma saya bahagia saja melihat pemandangan itu. Sekarang pemerintahan itu dikuasai dengan PKI. PKI sekarang. Betul. Bukan sebenarnya menjalankan pemerintahan ini. Tolong kepada Kapolri, kepada Pak Jokowi, hati nuraninya di mana? Sakit hati umat Islam, sakit. Jangan seperti ini, seperti kepolisian. Kepada Pak Jokowi saya sampaikan, perhatikan umat Islam. Ini mayoritas umat Islam Indonesia. Jangan perhatikan cukong-cukong Cina. Coba PKI itu diberantas, gak bukan begini. Tidak akan begini kalau PKI diberantas. Ini gara-gara PKI ini, gara-gara PKI di Indonesia, gara-gara PKI di Indonesia. Bercerita mimpi bertemu Rasulullah, Ustadz Haikal Hasan dipolisikan. Portal Islam. Sekjen Habib Rizik Syihab Center, Ustadz Haikal Hasan Baras dipolisikan ke Polda Metro Jaya. Haikal Hasan dilaporkan terkait ucapannya yang bercerita mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dilaporkan mengenai mimpi Rasulullah kemarin. Dia kan bilang kemarin bahwa semua orang yang ada dalam ceramahnya itu beberapa menit. Itu kan bilang semua orang yang berduka itu didatangi sama Rasulullah. Itu konteks di situ dari narasi satu kalimat itu sudah menurut kita itu udah ada berita bohongnya. Karena enggak mungkin semua orang yang berduka itu didatangi Rasulullah. Ujar Husein Syihab selaku pelapor saat dihubungi wartawan. Husein Syihab mengatakan pernyataan Haikal Hasan itu disampaikan saat memberikan ceramah di pemakaman 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi di Megamendung, Bogor. Menurutnya, pernyataan Haikal Hasan itu menyesatkan. Ia menyesatkan orang dengan berita bohong itu. Orang akan percaya dengan berita seperti itu, padahal kan harus dibuktikan benar enggak omongnya Haikal. Lebih lanjut, Husein Syihab mengatakan pihaknya melaporkan Haikal Hasan agar menimbulkan efek jerah.
Maksud kita untuk melapor seperti ini supaya ada pencegahan, efek jerah. Jangan semena-mena bisa ceramah, punya gelar ustadz, kiai atau habib, apapun lah, supaya hal seperti ini tidak melebar, supaya orang ada efek jerahnya, supaya enggak ngulangi lagi. Begitulah katanya. Sementara itu, Ketua Umum Forum Penjuang Islam Gus Rofi'i mengatakan Haikal Hasan mempolitasi pernyataan-nyataannya soal mimpi untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Kalau mimpi itu dipolitisir untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya dengan mengatakan atas nama Rasul, padahal kita nggak tahu wajah Rasulullah SAW bagaimana. Apakah Rasulullah datang, "Hei Haikal, saya Rasulullah," kan gitu? Tolong begini begitu, kan gak masuk akal, kata Gus Rofi'i. Jadi kami menduga ini ada dugaan dusta untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka suatu saat nanti ada kiai entah habaib yang ngarang-ngarang lagi gitu loh. Kan kasihan umat gitu. Menurutnya, seseorang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah pun tidak seharusnya diceritakan ke halayak. Nah, yang benar itu kalau kita mimpi, misalnya anggap aja benar mimpi ketemu Rasulullah. Kalau orang itu alim, ngerti agama, maka dia gak akan cerita gitu. Apa sih permintaan? Untuk kebaikan kan gitu, khairun nas amfaul linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kebaikannya orang lain jadi gak usah diumumkan. Begitulah tuturnya. Laporan Hussein Syihab itu terdaftar dalam laporan bernomor LP 743 12 YAN 25/2020 SPKT PM tanggal 14 Desember. Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan tidak pidana, ujaran kebencian melalui ITE, dan penistaan agama serta menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 186 huruf A KUHP dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pernyataan Haikal Hasan itu diunggah dalam akun YouTube Front TV. Video itu diambil ketika pemakaman 5 pengikut Habib Rizik di Megabendung. Video yang diunggah pada 9 Desember itu diberikan judul Sambutan dan Doa IBHRS UBN Babe Haikal di Pemakaman Syuhada. Di video yang berdurasi 19,04 menit itu awalnya Habib Rizik Syihab yang menyampaikan sambutan, lalu disambung Ustadz Bahtiar Nasir, baru kemudian giliran Haikal Hasan. Dalam kesempatan tersebut Haikal Hasan awalnya bercerita ketika anaknya meninggal dunia. Ketika itu dia bercerita mimpi Rasulullah menemuinya 2 anaknya. Video Haikal Hasan bercerita soal mimpi itu kemudian banyak diunggah oleh akun YouTube lain. Lalu muncul juga narasi Haikal Hasan mendapat bisikan Rasulullah. Dikonfirmasi terpisah, Haikal Hasan menegaskan tidak pernah menyebut mendapat bisikan Rasulullah. Haikal Hasan menekankan yang dia sampaikan di Megamendung itu karena mendapat mimpi. Maaf, gak ada tanggapan. Begitulah singkat Haikal Hasan. Haikal Hasan juga ditanyai lagi soal laporan terhadapnya di Polda Metro Jaya. Namun pria yang akrab disapa Babe Haikal itu belum merespon. Salam Pancasila, duwe negara tapi dintekno. Apa iki? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial. Katolik idol. Apa nek idol? Apa nek jadi idol negara iki, Salam Pancasila. Ngedol kemana-mana ya. Oh, pasang model-model gombal-gombal. Begitu juga dengan polisi. Kalau ada seorang habaib, ada seorang kiai lagi berdakwah, dia yang menilai. Loh, kapasitas ilmunya seberapa dia? Oh, ini berarti kiainya kiai radikal ini. Loh, dari mana? Nggak bisa seperti itu. Jadi harus tahu posisi masing-masing. Jangan melampaui. Nah itu nanti kalau tatanan ini tidak dirusak, tidak merusak tatanan, damai terus. Tapi sudah tatanan ini dirusak, yo gak karuan kan? Salam Pancasila bareng yo. Salam Pancasila. Pancasila yo apa?